Halo, apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang persiapan akreditasi. Mengapa persiapan akreditasi ini begitu penting? Karena kegiatan akreditasi itu sendiri merupakan kegiatan penjaminan mutu eksternal, di mana kegiatan ini adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Tentunya dengan memegang prinsip objektif, komprehensif, akuntabel, transparan, dan profesional. Di mana yang melakukan akreditasi ini kalau untuk sekolah dan madrasah adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang dikenalnya dengan BAN-SM. Nah, kira-kira apa saja sih persiapan untuk akreditasi ini? Ini Bapak Ibu. Persiapan pelaksana akreditasi itu sering banget ya membuat kita, baik guru, wakakurikulum, kepala sekolah, atau warga sekolah yang lain itu panik. Dan kesana sini sebelum persiapan itu pokoknya ribet banget. Serta khawatir juga kalau hasil akreditasinya itu nggak sesuai harapan. Ekspektasi kita dapat akreditasi B, ternyata dapatnya C gitu. Kan kecewa. Nah, biar nggak kecewa dan agar pelaksanaan akreditasi berjalan dengan lancar, yuk kita simak tahapan persiapan pelaksanaan akreditasi di video ini, yaitu ada 9. Langsung yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menyiapkan perangkat akreditasi. Apa aja perangkatnya? Tentunya yang pertama adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP 2020. Ini paradigma baru. Dan aplikasi Sispena. Aplikasi Sispena ini sendiri adalah sistem penilaian akreditasi nasional yang berbasis website. Untuk masuknya tentu menggunakan identitas sekolah. Setelah menyiapkan perangkat akreditasinya, kemudian manajemen sekolah menyiapkan tim untuk pelaksanaan akreditasi ini dan dibagi tugas agar lebih mudah dalam menyelesaikan persiapannya. Misalnya, dalam penilaian akreditasi, itu ada 4 variabel utama yang dinilai, Bapak Ibu. Yang pertama itu kan mutu lulusan, kemudian ada proses pembelajaran, ada guru atau sumber daya manusia, dan manajemen sekolah. Misalnya dibagi saja, untuk mutu lulusan berapa orang yang akan bertanggung jawab? 2 orang misalnya. Pilihlah 2 orang yang terlibat langsung terkait dengan mutu lulusan. Misalnya wakakurikulum dan timnya. Kemudian proses pembelajaran, juga bagian kurikulum yang lebih paham. Kan tim kurikulum lebih dari 1 atau 2 orang. Jadi dibagi saja, misalnya di mutu lulusan ada 2 orang, di proses pembelajaran ada 2 orang, kemudian di bagian sumber daya manusianya atau gurunya itu 1 atau 2 orang juga, manajemen sekolahnya juga 1 atau 2 orang juga. Ketika dibagi seperti ini akan lebih mudah. Kalau saya mendapat tugas sebagai tim persiapan akreditasi untuk variabel mutu lulusan, berarti saya hanya akan fokus di situ. Jadi kan lebih maksimal jadinya. Kemudian setelah timnya siap, pembagian tugasnya sudah jelas, lakukan tahap ketiga. Tim ini akan melakukan telaah dokumen pemenuhan ICM atau Instrumen Compliance Mutlak, di mana ini adalah wajib dipenuhi. Kalau misalnya tidak ada, sekolah kita belum bisa diakreditasi, belum bisa divisitasi oleh asesor dan timnya. Apa saja yang harus dipenuhi, yang mutlak atau wajib? Pertama adalah dokumen yang membuktikan bahwa sekolah kita itu sudah memiliki izin operasional. Kemudian sekolah kita sudah memiliki lulusan, baik lulusannya itu melanjutkan di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa anak-anak itu sudah menerima proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum, mata pelajarannya, alokasi waktunya, serta tuntutan-tuntutan kurikulum yang lainnya yang harus dipenuhi.
Selain itu, juga kita harus memenuhi instrumen pemenuhan relatif minimal 60%. Apa sih instrumen pemenuhan relatif? Ini ada di tahap 4. Nah, setelah dokumen mutlaknya semua sudah terpenuhi, kita akan menganalisis atau menelaah dokumen pemenuhan relatif, di mana dokumen ini harus kita penuhi setidaknya 60%. Kalaupun misalnya tidak bisa lebih dari 60%, tidak apa-apa. Artinya kita sudah bisa atau masuk kriteria sekolah yang bisa diakreditasi. Seperti apa sih dokumen-dokumennya? Ya, dokumen seperti kegiatan ekstrakurikuler, prestasi, minat bakat, dan lain-lain. Kalau di sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu memiliki bermacam-macam ekstrakurikuler, ada panahan, English Club, Arabic Club, terus berkuda, renang, bola voli, dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat sekali sebagai dokumen yang akan menjadi bukti pemenuhan relatif. Gitu. Kemudian prestasi, kalau misalnya anak-anaknya ikut lomba, ikut kegiatan, dan sebagainya. Setelah instrumen pemenuhan mutlak dan relatif terpenuhi, kemudian lanjut ke tahap yang kelima, yaitu melakukan telaah setiap butir instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP 2020. Kenapa harus kita telaah setiap butirnya? Karena ini akan sangat berguna dalam pengumpulan dokumen supaya lebih efektif. Contohnya, untuk jenjang SMP, instrumen akreditasi satuan pendidikannya pada variabel mutu lulusan, butir instrumen yang pertama itu berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Di sini kita harus menelaah dokumen apa dan performance seperti apa yang membuktikan bahwa anak-anak kita, bahwa sekolah kita itu sudah memenuhi butir ini. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa anak-anak kita memang disiplin? Mereka masuk tepat pukul 7, misalnya jika aturannya memang di sekolah masuk pukul 7. Mereka semua ada di dalam kelas ketika proses pembelajaran, tidak ada yang keluar-keluar. Mereka semua mengikuti upacara, dan lain sebagainya. Ini dibuktikan salah satunya dengan dokumen absensi. Kemudian, bagaimana dengan kinerja atau performance-nya? Nanti pada saat hari H akreditasi, ketika asesor datang, akan melihat langsung, akan mengobservasi secara langsung bahwa memang benar anak-anak kita dan sekolah kita ini sudah disiplin. Contoh lainnya, butir instrumen yang kedua itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, di sini kita juga harus benar-benar menelaah apa sih yang bisa membuktikan bahwa siswa kita itu benar-benar memiliki tanggung jawab yang penuh. Misalnya, dokumennya bisa bentuk laporan proyek. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, mereka benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan. Untuk performance-nya, ya nanti ketika hari H visitasi, asesor akan mengobservasi sendiri. Setelah selesai menelaah setiap butir instrumen akreditasi satuan pendidikan, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemenuhan dokumen dan performance setiap butir instrumen akreditasi satuan pendidikan. Lakukan seperti yang tadi saya ceritakan, contohkan satu persatu setiap butirnya. Itu akan lebih mudah karena tadi sudah ditelaah, jadi sekarang tinggal mengumpulkan dokumennya dan menyiapkan kira-kira performance atau kinerja seperti apa yang nanti bisa dilihat oleh asesor. Gitu. Kemudian setelah dipenuhi, lanjut ke tahap yang ketujuh, yaitu melakukan simulasi visitasi agar saat pelaksanaan akreditasi berjalan lancar. Meskipun kita sudah percaya diri bahwa semua butir instrumen akreditasi satuan pendidikan ini sudah dipenuhi, dokumen lengkap. Kita juga sudah siap menunjukkan bahwa kinerja kita bagus. Tetapi tidak ada salahnya. Agar lebih lancar, kita lakukan simulasi sebelum hari H akreditasi itu. Dalam simulasi ini, kita bisa tahu kekurangannya di mana,
baik itu dari sisi dokumen maupun cara kita menunjukkan kerja kita. Di sini juga kita bisa meminta bantuan kepada penjamin mutu di sekolah, bisa, atau orang yang punya kewenangan dan bisa membantu kita untuk menjadi semacam supervisor saat kita melakukan simulasi visitasi. Sehingga catatan-catatan kekurangan dari sisi dokumen dan performance-nya itu bisa lebih akurat. Kita bisa mendapat masukan dari mereka. Setelah dicatat kurangnya apa, kemudian dilengkapi kembali. Ini akan lebih mudah kan? Jadi kita tahu mana yang kurang dan mana yang belum. Sederhananya semacam kita juga bisa langsung membuat checklist. Mana yang belum di checklist artinya itu yang kurang. Jadi setelah itu dilengkapi semua kurangnya, baik itu dokumen ataupun misalnya kok kinerja kita sepertinya untuk butir instrumen disiplin masih kurang gitu. Kita sudah disiplin tapi kayaknya kita masih pengen menunjukkan yang lebih gitu. Nah, itu dipikirkan bagaimana strateginya sebelum benar-benar asesor itu datang ke sekolah kita. Seperti itu. Jadi, itulah tadi tahapan persiapan akreditasi dari awal sampai akhir. Jadi ada 9. Dan ketika kita melaksanakan semua tahapan ini, mudah-mudahan ketika hari H akreditasi diberi kelancaran dan hasilnya sesuai dengan harapan. Sehingga proses pembelajaran dan mutu satuan pendidikan juga bisa lebih baik, benar-benar menggambarkan substansi mutu dari satuan pendidikan itu sendiri. Kalau akreditasinya A, ya memang benar-benar satuan pendidikan itu sudah benar-benar bagus gitu, sesuai dengan nilai akreditasinya. Terima kasih, cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.